Halo, nama saya Veka Anggi Prabita, saya seorang psikolog klinis. Pada saat ini saya akan membahas bersama-sama dengan Bapak dan Ibu mengenai bagaimana kita mengenal diri kita dan bagaimana kita menjaga self-care kita supaya kita bisa memiliki kesehatan mental yang lebih baik lagi dan yang lebih optimal lagi ya. Nah, kita itu dalam setiap harinya atau di dalam keseharian kita kan punya banyak peran ya yang kita ambil. Bisa berperan sebagai seorang ayah, seorang ibu, berperan sebagai seorang anak, orang tua, suami, ataupun berperan sebagai profesi tertentu. Kita pun sebagai gender berperan sebagai mengambil peran sebagai seorang laki-laki dengan sebanyak tugas yang dimana biasanya disematkan oleh seorang laki-laki atau seorang perempuan dengan banyaknya tugas yang disematkan sebagai seorang perempuan. Nah, karena banyak peranan itu, seringkali banyak juga yang harus dikerjakan, ya, sehingga kita akhirnya jadi overload atau kebanyakan. Peran yang ada di kita itu, yang menempel nih di diri kita perlu refleksikan kembali. Apa saja peran yang memang kita ambil, gitu ya, memang peran yang kita pilih, atau peran apa saja yang itu disematkan atau diberikan oleh orang lain atau oleh masyarakat, atau peran yang mungkin diamanatkan, atau ada peran yang kita ambil karena mengemban sebuah tugas gitu ya. Karena dalam setiap peran tadi kan ada pekerjaan yang harus dilakukan. Di sini saya memberikan pertanyaan. Eh, pertanyaan pertama adalah dalam skala 1 sampai 5, di mana 1 itu paling rendah dan 5 paling tinggi, bagaimana kita memandang diri kita dengan banyaknya peran yang diambil itu atau banyaknya hal yang dikerjakan dalam tiap peran itu gitu. Apakah kalau 5 tuh artinya kita kewalahan sekali gitu ya. 5 itu kayak lebih negatif gitu ya. Lalu apakah peran yang kita ambil semua itu penting atau enggak ya gitu. Atau semuanya penting semua gitu. Dan bagaimana dengan skala prioritas dari tiap peran yang kita ambil dan kita dapatkan. Nah, coba Bapak Ibu pause dulu videonya, lalu bisa dijawab satu persatu pertanyaannya, boleh ditulis ataupun hanya dijawab dalam hati. Setelah menjawab pertanyaan dari slide sebelumnya, saya akan membawa kita dalam pertanyaan selanjutnya ya. Apakah di dalam peran kita itu disebut sebagai ibu atau nyonya dari gitu ya, atau suami dari gitu. Misalkan mamah dari gitu, nama anaknya yang disebut. Jadi seringkali mungkin di dalam percakapan sehari-hari kita memperkenalkan diri kita nih. Halo, saya mamahnya Lala. Tapi kita tidak menyebutkan nama kita. Jadi kita menyebutkan bahwa kita itu perannya sebagai ibu dari seorang anak bernama Lala, ya. Tapi kita tidak menyebutkan nama kita. Nah, hal ini perlu Bapak Ibu sadari bahwa ketika kita mungkin terlalu sering melakukan hal itu, bisa jadi kita menjadi lupa dengan diri kita sendiri, dengan identitas diri kita sendiri, karena tadi banyaknya peran yang kita ambil ya. Jadi salah satu tips yang Bapak Ibu bisa lakukan dimanapun dalam situasi apapun, selalu perkenalkanlah diri, nama Bapak Ibu dulu sebelum menyebutkan nama perannya. Misalkan nama saya Veka, saya adalah mama dari anak saya gitu ya. Jadi boleh disebutkan dulu karena itu akan selalu mengingatkan kita bahwa kita adalah seorang Veka nih gitu. Yang kita punya pribadi yang utuh dulu sebelum akhirnya kita mengambil peran dengan peranan yang lain. Nah, tadi kan setelah pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, ada latihan lain yang bisa dilakukan oleh Bapak dan Ibu, yaitu coba sebutkan 5 kekuatan dari diri Bapak dan Ibu.
kekuatannya bisa tentang apa saja ya gitu. Maksudnya kekuatan tuh the strong point gitu ya, atau hal positif dari Bapak dan Ibu tuh apa. Uh, Coba ditulis boleh. Setelah itu sebutkan 5 kelemahan dari Bapak dan Ibu. 5 hal yang negatif, atau 5 hal yang masih menjadi tantangan nih gitu. Sudah? Oke, jika sudah, kita mengarah ke pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan ini adalah sebuah pertanyaan refleksi. Jadi tadi kalau kita itu bukan sebagai peranan itu, maka kita adalah siapa ya? Kalau saya bukanlah mamah dari seorang anak, maka saya adalah siapa ya? Gitu. Kalau saya bukan istri dari seorang suami, maka saya adalah siapa ya? Kalau saya bukan seorang psikolog klinis, maka saya adalah siapa ya? Jadi semua peranan itu sebenarnya bisa mendukung dan membentuk pribadi kita. Ya. Tapi jangan sampai pribadi kita itu jadi hilang karena si peranan-peranan itu. Selalu memahami dan mengetahui siapa kita sebenarnya. Karena itu bagian dari diri kita mengenali kita. Apa yang kita rasakan, pikirkan, dan lakukan kan idealnya sejalan ya. Jadi kalau kita mengenal diri kita secara utuh, maka sebenarnya apa yang kita pikirkan, rasakan, dan lakukan itu sejalan gitu ya. Tapi seringkali lupa kitanya dengan apa yang kita lakukan, itu nggak sejalan tuh dengan apa yang kita rasakan. Jadi disitulah muncul konflik sebenarnya, baik itu konflik dengan diri kita sendiri ataupun konflik dengan orang lain. Konflik-konflik ini atau sesuatu hal yang terjadi karena ketidaksejajaran itu bisa jadi terjadi karena tuntutan dari diri sendiri ataupun tuntutan dari luar diri kita. Ya, karena adanya perbedaan, maka muncullah stres nih jadinya ya. Tapi sebenarnya stres itu bisa sangat mungkin terjadi pada semua orang ya. Sangat mungkin kita mengalami stres dan tadi semua orang mengalami stres. Sebagai pekerja, kita mungkin dituntut nih punya kinerja yang optimal dalam setiap harinya. Kita harus kerja gitu misalkan ya. Harus kerja yang optimal terus-terusan. Tidak boleh ada penurunan misalkan. Nah, karena kita dituntut untuk punya performance yang sangat baik di dalam setiap harinya, seringkali kita akhirnya fokusnya pada hasil ya, bukan pada proses. Dan inilah yang membuat kita tuh sebenarnya nggak punya jeda terhadap apa yang kita lakukan. Uh, Bisa saja muncul konflik ya yang bisa menimbulkan stres yang sebenarnya didefinisikan sebagai tekanan. Stres itu adalah tekanan yang dialami baik secara fisik dan psikis ataupun sebaliknya gitu ya. Stres itu dapat didefinisikan juga sebagai segala jenis perubahan yang bisa menyebabkan ketegangan fisik, emosional gitu ya, ataupun psikologis ya. Dan stres adalah respon tubuh yang sebenarnya itu membutuhkan perhatian atau tindakan yang lebih sebenarnya ya. Jadi sekarang memang kita akan membahas tentang stres karena kita perlu mengenali sebenarnya apa sih stres itu, apa yang membuat kita jadi marah-marah terus-terusan misalkan, apa yang membuat kita jadi susah tidur gitu ya. Nanti saya akan jelaskan kenapa sih stres-stres itu muncul gitu dan apa saja gejalanya ketika kita stres ya. Jadi ketika kita mengenali stres, kita mengidentifikasi penyebabnya, maka kita bisa tahu nih cara mencegah dan mengatasinya karena kita sudah kenali dulu, ya. Tapi sebelum kita mengenali stres, kita perlu mengenali diri kita. Tadi ya, mulai dari apa yang kita suka, kekuatan dan kelemahan kita, apa yang membuat kita marah, apa yang membuat kita sedih, takut dan senang, exciting, semangat gitu ya.
bagaimana respon kita ketika ada tantangan saat kita mengerjakan sesuatu dan bagaimana kita mengatasi kesulitan itu. Nah, itu cara kita mengenali diri kita. Karena ketika kita sudah mengetahui itu, kita pun jadi tahu bahwa ada perubahan yang terjadi sama diri kita. Khususnya dimulai dari perubahan fisik. Karena si stres itu muncul lebih banyak di fisik dulu ya daripada di emosi kita gitu ya. Jadi kita bisa mengenali bahwa kita stres itu mulai dari fisik gitu ya. Dan fisik itu hubungannya sama apa yang terjadi di otak kita. Otak dapat menghasilkan bahan-bahan kimia tertentu yang terkait dengan peningkatan kesehatan kita nih. Termasuk ada yang namanya endorfin, itu kan untuk diproduksi untuk membantu sistem saraf untuk mengatasi rasa sakit atau stres. Terus ada juga imunoglobulin yang dikenal sebagai antibodi yang diproduksi oleh sistem kekebalan sebagai respon terhadap zat asing untuk mengeluarkan di dalam tubuh. Nah, efek dari keadaan pikiran itu bisa efek-efek yang tadi ditimbulkan ketika bahan-bahan kimia yang ada di badan kita itu lepas, maka itu memunculkan perilaku yang kita sebut ada yang namanya respon fight, flight, atau freeze. Fight itu artinya ketika kita terancam, ada situasi yang terancam gitu ya, situasi yang tidak nyaman, situasi yang membahayakan, dibaca sama badan kita bahwa ini adalah situasi yang membahayakan, maka kita itu otaknya membaca bahwa ini saatnya kita menyerang, makanya kita fight. Atau ini saatnya kita kabur, ya. Atau ini saatnya kita diem aja, gitu ya. Jadi itu yang dibaca oleh otak, ya. Nah, ketika kita stres, maka sebenarnya tubuh kita itu bertindak seolah-olah sedang diserang dan akan melepaskan hormon yang mendorong kita apakah untuk tetap diem aja atau freeze atau kita lari gitu ya. Itu dimulai dari detak jantung yang meningkat gitu ya. Terus mungkin semua indera kita jadi sensitif, jadi keringetan gitu ya. Telapak tangan jadi lebih cepat basah, terus mungkin di sini jadi kaku-kaku gitu ya. Jadi ketika kita stres, badan kita itu memunculkan reaksi yang menyampaikan bahwa, hey ini tuh lagi bahaya loh gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat di bagian-bagian ini, dilihat betul apakah kita mengalami itu dan sebelumnya ada kejadian apa ya. Jadi kalau kita kaitkannya, bedanya apa sama kita sakit beneran sama kita stres. Pembedanya adalah sebelumnya ada kejadian apa gitu ya. Hari ini sebelum mengalami pusing, sebelumnya ada kejadian apa misalkan. Sebelum nggak bisa tidur tadinya ada kejadian apa ya gitu ya. Sehingga ketika kita memahami hal itu, kita jadi tahu nih bahwa reaksi tubuh kita seperti itu ya. Nah, respon freeze, fight, dan flight ini dipicu oleh ketakutan psikologis. Dan ini adalah sebenarnya mekanisme pertahanan diri atau defense mechanism yang menyebabkan perubahan fisiologis. Jadi ada tadi detak jantung yang berubah gitu ya, terus ada persepsi, aduh sakit-sakit nih gitu. Itu sebenarnya semuanya pertahanan diri ya. Nah, di manakah letaknya si flight, fight, dan freeze mode ini kalau di otak? Itu letaknya ada di sistem limbik yang sebenarnya dimulai dari ini prefrontal cortex ya. Jadi ketika prefrontal cortex ini adalah area di tubuh kita yang di dalam di otak bagian depan yang ada di sini, itu dia shutdown atau enggak atau offline, di sini tulisnya offline ya. Jadi dia ketika kita stres itu dia offline. Lalu akhirnya yang mengambil sistem mengambil alih sistemnya adalah sistem limbik gitu yang di bagian tengah ini. Sistem limbik ini adalah otak emosional yang berisi talamus, hipotalamus, dan hipokampus.
Hipotalamus itu mengontrol emosi dan mengontrol suhu dengan memerintahkan tubuh untuk berkeringat dan kepanasan saat menggigil saat kedinginan ya. Jadi ketika kita stres, maka ini yang mengambil alih, ini yang membajak nih sebenarnya ya. Nah ini juga ketika ada si talamus ini, dia itu sebagai penjaga gerbang sebenarnya untuk menyampaikan pesan nih dari sumsum tulang belakang dan otak besar. Di sini sumsum tulang belakang dan otak besar sebagai penjaganya. Ya, tadi kan kalau hipotalamus mengontrol emosi dan mengatur suhu gitu ya. Kalau hipokampus itu mengirimkan ingatan. Hipokampus mengirimkan ingatan untuk mengirimkan ingatan untuk disimpan di sebagian otak besar lalu di-recall lagi gitu ya. Jadi ini hubungannya sama memori. Ketika stres itu sebenarnya kita diingatkan pada kejadian yang sudah lampau dan berhubungan dengan stres itu sendiri ya. Nah, pada saat kita mengalami tadi 3 jenis tadi, fight, flight, dan freeze, di sini Bapak Ibu bisa membaca apa saja sih yang sebenarnya muncul dan ini bisa muncul di orang dewasa ataupun di anak-anak ya. Jadi sama mirip gitu. Simptomnya sama ketika kita fight apa saja yang muncul di sini ada teriak gitu ya, ada uh, bentak mungkin gitu ya. Terus ini tuh karena berhubungan sama mode bertahan hidup gitu ya. Atau di simptom-simptom yang kabur apa misalkan lari itu atau yang freeze ya udah diam aja gitu. Ini mungkin akan muncul situasinya kayak kalau di anak-anak di tempat baru nanti dia diem aja gitu. Melihat mengamati dulu atau ngumpet di belakang kaki ibunya sambil mengamati gitu ya. Tapi kalau pada kasus orang dewasa bisa saja si fight dan flight serta freeze ini juga muncul gitu ya. Bentuk kabur, prokrastinasi, menunda pekerjaan gitu ya, menghindar gaslighting itu salah satu bentuk defense mechanism yang terjadi gitu ya. Jadi kenali simptom-simptom yang ada khususnya pada tema-tema mungkin tertentu yang muncul gitu ya. Karena tadi dengan kita mengenali simptom yang muncul, kita itu mengenali diri kita sendiri. Pada saat kita mengenali kita ada di mana ya, lebih banyak ada di mana. Dan biasanya ini muncul karena masalah apa gitu. Akan lebih baik sebenarnya kalau Bapak Ibu bisa mencatat, misalkan, oh saya kalau lagi ada konflik meeting di kantor, saya akan uh, konfront misalkan gitu ya. Terus konfrontnya pakai ngegas gitu misalkan. Itu berarti fight. Nah, itu ditulis tuh situasi-situasinya. Karena itu tadi membantu kita mengenal diri kita sendiri. Di sini saya jelaskan tipe-tipe stres. Secara garis besar ya, ada yang namanya tipe stres kronis dan akut serta ada juga episodik dan eustress ya. Tipe stres kronis ini tidak pernah berakhir dan tidak terhindarkan ya. Jadi misalkan berada dalam sebuah situasi gitu ya, misalkan pekerjaan yang sangat melelahkan gitu ya, atau pengalaman traumatis, pengalaman masa kecil, atau berada dalam sebuah relationship yang toksik kalau zaman sekarang ya, gitu ya. Sementara kalau stres akut itu jenis stres jangka pendek yang bisa bersifat positif atau lebih menyusahkan sebenarnya gitu. Dan ini adalah jenis stres yang kita temui sehari-hari gitu ya. Kalau stres akut episodik itu berhubungan dengan gaya hidup. Jadi menjadi gaya hidup malahan ya. Jadi menciptakan kehidupan terus-menerus yang tertekan. Jadi dengan berada di dalam sebuah tekanan bisa jadi enjoy gitu ya.
Dan ini adalah eustress, itu adalah stres yang menyenangkan, mengasihkan, ada termotivasi gitu dengan si stres itu sendiri. Walaupun lebih sering diderita daripada stres akut, ya, stres episodik itu tidak berlangsung terus-menerus nih, tapi dia akan berhenti dari waktu ke waktu. Misalkan kalau proyeknya berhasil atau maaf, misalkan pada akhir proyek atau selama periode liburan. Jadi yang ini stres akut yang episodik tuh ada episodenya, gitu ya. Stres kronis itu dapat terjadi ketika seseorang mengalami stres terus-terusan yang tadi dalam jangka waktu yang lama ya, dalam relasi yang tidak sehat. Nah ini gejala-gejala stres yang perlu Bapak Ibu sadari nih. Ada perasaan yang tidak menentu, cemas, sedih, perasaan marah, frustrasi, sulit konsentrasi, sulit tidur, terasa asing dan ada jarak dengan orang lain, tidak bisa santai, kurang tidur, tidak enak badan, keringat dingin, detak jantung yang berdetak lebih cepat dari biasanya. Dan stres ini juga bisa sangat baik kalau kita sadari dan kenali di mana frekuensinya terjadi lebih sering ya. Ini juga bisa kelihatan secara fisik, tadi kurang tidur, tidak enak badan, sering banget misalkan masuk angin gitu ya, tapi kok kayak tidak berkesudahan misalkan gitu ya. Cepat banget lelah, detak jantung yang lebih cepat dari biasanya dan mungkin ada masalah kesehatan yang lain. Nah, ini pembedanya antara stres dan burnout. Bedanya sedikit stres itu boleh ya, tapi kalau kebanyakan stres jadi kewalahan. Jadi sebenarnya tahapannya ketika kita stres, lalu kewalahan, lalu burnout, ya kalau dalam durasi waktu tertentu dari burnout itu bisa depresi. Kalau depresi dalam durasi waktu tertentu maka bisa saja masuk ke uh, kondisi kesehatan mental yang lebih parah lagi gitu ya. Jadi di sini bedanya memang dari durasi dan intensitas. Kalau di sini burnout itu udah secara emosional tuh udah kepengaruh sekali gitu ya. Motivasinya juga sangat berkurang sekali ya. Uh, Depresnya tuh bukan depresi tapi uh, rasanya udah nggak enak gitu, udah empty mungkin ya. Nah, kalau itu dalam durasi yang lama ya bisa masuk ke depresi. Lama itu 6 bulan, sekitar 6 bulan ya. Nah, cara mengelola stres adalah kita tahu dengan penyebabnya, kita bisa mengidentifikasikan perasaan dan pikiran kita, setelah itu kita proses, terima, dan rasakan. Dan ini semua bisa terbantu dengan self-care. Kelihatannya mudah ya, kelihatannya gampang gitu untuk mengidentifikasi dan tahu sebab kita stres apa gitu ya. Tapi di dalam faktanya, di dalam kenyataannya bisa jadi enggak. Bisa jadi akan sangat mungkin kita denial nih kalau kita stres. Bisa aja kita bilang, ah enggak stres gitu ya, wajar lah stres, katanya stres itu wajar gitu ya. Tapi tadi kalau kita mengalaminya dan berdampak pada fisik, psikologis gitu ya, jadi tidak tenang sama sekali dan itu akhirnya membuat kita jadi tidak produktif. Tidak produktif itu kelihatan sekali gitu, yang tadinya bisa mengerjakan tugas dengan cepat ini nggak bisa sama sekali, buntu, dead end gitu misalkan. Itu berarti kita stres sebenarnya. Jadi nggak apa-apa loh kalau kita stres, psikolog juga bisa stres kok gitu ya. Psikolog kan juga manusia. Jadi sangat wajar kalau kita stres. Tapi sekarang kita sama-sama belajar gimana caranya kita bisa mengidentifikasi stres itu sendiri ya. Nah, Bapak Ibu jangan lupa ya, kita itu kan human being, manusia nih gitu ya. Jadi jangan cuman just do it gitu, jangan cuman kerja aja gitu ya. Tapi nggak ada memikirkan apa ya makna dari pekerjaan yang dilakukan, apakah pekerjaan ini bisa aku nikmati gitu ya, apakah aku belajar sesuatu dari hal-hal yang aku lakukan gitu ya. Jadi, dalam setiap kita melakukan sesuatu, alangkah lebih baik kalau kita memang menyadari secara penuh dan seutuhnya apa yang kita lakukan gitu. Jadi bukan berorientasi saja pada hasil gitu ya, bukan berarti kita bekerja juga nggak pakai hasil, tapi yang terpenting adalah bagaimana
kita memaknai proses di dalamnya gitu ya. Karena dengan begitu kita akan terbantu juga mengenali diri kita sendiri dan kita juga belajar mengungkapkannya. Nah, di sini ada artikel yang nanti Bapak Ibu bisa baca tentang bagaimana kita bisa menjaga hubungan yang positif antara kesehatan fisik dan mental kita. Yang ternyata itu penting sekali nih untuk dicapai supaya kita bisa memiliki kesejahteraan yang menyeluruh, yang holistik gitu ya. Terkesannya mungkin agak klise ya Bapak Ibu, di mana kita diharapkan makan yang sehat, olahraga yang teratur, tidur cukup, dan mengucap syukur pada hal yang positif, serta bisa mengatasi aspek negatif yang muncul. Tapi Bapak Ibu dalam faktanya tadi kan kita udah bahas ya, gejala-gejala yang muncul tuh pada orang yang stres adalah makannya pasti tidak teratur ya. Hanya makanan yang spesifik, bisa jadi kayak pedes doang mungkin, micin doang mungkin gitu ya, atau makannya sembarangan gitu ya, tidak sesuai dengan jadwalnya gitu ya. Belum lagi mungkin kalau Bapak Ibu menambah dengan asupan-asupan tertentu, misalkan rokok, vape, atau minuman alkohol gitu ya. Olahraga yang tidak teratur, boro-boro tidak teratur, mungkin juga nggak olahraga ya, kebanyakan mager, karena dalam periode stres dan burnout tuh bisa jadi mager, udah exhausted dan fatigue gitu ya, udah capek fisik dan mental yang nggak mau ngapa-ngapain, jadi magernya tuh udah optimal aja gitu ya, yang cuma pengen tidur doang, dan bisa jadi dalam fase tertentu udah nggak mau ngapa-ngapain, tidur aja gitu ya, boro-boro mau nonton gitu. Jadi ini perlu diperhatikan baik diri sendiri ataupun orang lain ya. Jadi tadi memang ini sangat penting sekali untuk kita punya hal-hal ini. Mengucap syukur pada hal yang positif itu juga akan sangat sulit kalau kita sedang stres, karena yang kita lihat kebanyakan adalah hal yang negatif. Ya, kita sulit untuk mengucap syukur pada hal yang negatif ya. Jadi kita akan menjadi overthinking sebenarnya. Dan begitu ada aspek negatif yang muncul, kesulitan sekali untuk mengatasinya ya. Jadi memang yang terpenting adalah bagaimana kita kembali lagi mengetahui tujuan hidup kita, mengetahui makna hidup kita, mengetahui diri kita sendiri sebagai peranan-peranan yang tadi kita ambil gitu ya. Dan nilainya apa sih yang penting untuk kita miliki nih dengan individu kita. Sebagai kita dengan keyakinan kita masing-masing, keyakinan agama, keyakinan diri gitu ya. Dan itu akan membantu kita jadi connect, benar-benar connect antara tubuh, jiwa, dan raga ya. Nah, bagian yang emosi ini, di sini ada Wheels of Emotion yang saya ambil dari browser yang nanti Bapak Ibu bisa lihat gitu ya, bahwa di sini akan sangat membantu sebenarnya kalau dalam setiap kejadian gitu ya, mau kejadian sehari-hari, kejadian hari ini, ataupun ada kejadian-kejadian yang mungkin penting, genting gitu ya menurut Bapak dan Ibu, Bapak Ibu cek deh emosinya Bapak dan Ibu. Itu gimana ya? Apa yang saya rasakan gitu ya. Karena di dalam emosi ini kalau Bapak Ibu lihat di bagian dalam itu adalah emosi-emosi yang sebenarnya dikuasai oleh anak-anak dari paling tidak 3 tahun gitu ya, sampai ke usia 10 tahun. Begitu masuk ke remaja, mereka akan mulai mengenali lingkaran ini ya sampai ke yang adult gitu ya, sampai usia 20-an mungkin ya. Nah, di usia yang lebih lagi diharapkan mengenali yang bagian luar ya. Ini memang di dalam bahasa Inggris. Saya belum menemukan di dalam bahasa Indonesia ataupun belum menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia karena ada beberapa kata yang agak sulit diterjemahkan di dalam satu kata ya gitu ya. Jadi Bapak Ibu boleh googling untuk tahu artinya apa dan connect saja ada kejadian ini. Oh, yang muncul di sini apa ya? Perasaannya apa yang saya pikirkan? Apa? Kalau kalimat apa yang saya pikirkan, kata kuncinya saya merasa atau saya titik-titik gitu ya. Kalau saya merasa di sini, tapi kalau saya titik-titik, saya merasa juga bisa ada di sini. Misalkan saya merasa tidak berdaya. Tidak berdaya itu bisa di perasaan dan di pikiran gitu ya. Nah, ini juga cara-cara yang bisa memotivasi kita
ya. Tadi ketika kita punya stres, stres itu bisa terjadi muncul karena ada ekspektasi kita yang tidak sesuai. Tadi kan ada konflik ya. Sehingga kita perlu menyadari bahwa ada hal-hal yang mungkin tidak bisa kita capai ya. Sehingga kita perlu be kind to ourselves and to others gitu ya. Berbaik hati pada diri sendiri bukan berarti lemah. Berbaik hati pada orang lain juga bukan berarti lemah gitu ya. Be mindful tuh artinya lebih kepada sadar diri terhadap apa yang kamu lakukan sehari-hari. Dan bisa memahami diri sendiri dulu sebelum akhirnya memahami orang lain. Mungkin selama ini kita selalu merasa memahami orang lain terus gitu ya, karena memenuhi apa yang diharapkan oleh orang lain, diinginkan oleh orang lain. Tapi sekarang mesti dibalik nih sebenarnya. Kita mesti menghargai dan memahami harapan kita dulu. Lalu yang selanjutnya, tujuan hidup kita apa sih? Gitu. Itu yang membuat kita perlu menemukan makna kan di dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang kita lakukan itu punya makna. Jangan sampai kita jadi tidak menjadi diri kita sendiri dalam sebuah pekerjaan kita, dalam sebuah kontribusi kita. Itu ya. Jadi kita harus menjadi diri kita sendiri dan kita menemukan makna untuk akhirnya kita bisa bekerja gitu ya. Dan hanya memilih yang spark joy aja, yang bikin kita jadi semangat untuk memotivasi terus ya. Dan yang terpenting juga selain itu adalah bertanggung jawab. Nah, penting sekali tadi kita punya self compassion gitu ya. Self compassion itu punya 3 komponen. Ada self kindness, kebaikan dalam diri, common humanity, dan mindfulness. Jadi artinya bersikap baik, merawat diri sendiri, istirahat, berkata cukup gitu ya. Dan diri kita juga manusia. Sadari diri sendiri dengan cara mendengarkan dirimu sendiri ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam self care. Jadi self care itu seringkali bentuknya adalah sebuah aktivitas di mana kita merawat kesehatan mental, fisik, dan emosi kita. Self care itu kunci untuk meningkatkan atau menjaga suasana hati nih ya, untuk menjaga dan mengurangi kecemasan. Self care itu juga bisa jadi kita memiliki hubungan dan relasi yang baik itu dengan diri kita sendiri ataupun dengan orang lain. Jadi self care itu sebenarnya sesuatu hal yang mengisi gitu ya, daripada ada yang diambil dari kita. Jadi ketika kita melakukan self care harusnya kita fulfill, merasa terisi penuh dibandingkan ada yang tercomot di dalam diri kita ya. Nah, pada saat kita melakukan self care, kita perlu mengetahui sebenarnya apa yang kita butuhkan untuk diri kita sendiri supaya akhirnya kita juga bisa merawat orang lain. Jadi apapun uh, peran kita, siapapun kita perlu punya self care ya. Self care itu tadi kan merawat diri, dan kita bisa akhirnya melakukan pekerjaan-pekerjaan kita. Ini adalah seringkali miskonsepsi tentang self care itu. Ada yang bilang self care itu egois, terlalu memanjakan gitu ya. Wah, ini mah cuma pesta-pesta makanan doang gitu ya. Atau untuk kepuasan yang instan. Mesti mahal ya healingnya. Ya self care sering dibilang healing gitu ya. Padahal itu healing yang jalan-jalan itu bukan healing yang sebenarnya healing gitu ya. Itu hanya sekilas jeda gitu untuk sebenarnya healing yang sebenarnya. Jadi ketika kita memang membutuhkan hal-hal yang berhubungan dengan diri kita sendiri, kita perlu meyakini bahwa kita butuh makan makanan yang sehat, misalkan. Kita butuh punya jumlah tidur yang cukup, artinya kita mengurangi dong kegiatan kita. Kita mengurangi kegiatan kita untuk nonton sampai malam gitu ya, karena kita kan harus tidur. Kita perlu punya waktu untuk diri kita sendiri dalam menikmati kegiatan yang sehat ya. Nah, di sini ada beberapa latihan, ada seringkali orang mungkin ada yang bilang mengikuti yoga, relaksasi pernafasan, atau mindfulness gitu ya. Hubungannya apa ya?
Karena dengan bernafas, itu semua hubungannya ada dengan pernafasan nih gitu ya. Itu membantu otak kita menjadi lebih rileks gitu, oksigen jadi masuk, sinyal nafas memberikan tanda rileks pada badan dan otak, sehingga tadi ingat ada lower brain ya. Jadi si lower brain-nya itu jadi nggak membajak nih. Jadi kalau rileks, si prefrontal cortex-nya bisa bekerja dengan baik nantinya. Nah, di sini ada beberapa latihan untuk mengenali perasaan dan regulasi diri. Ini saya ambil dari YouTube-nya Yayasan Pulih. Nanti Bapak Ibu bisa klik satu-satu atau bisa langsung masuk ke channel Yayasan Pulih untuk bisa melihat bagaimana bisa melakukan latihan-latihan ini ya. Nah, ini saya mau membahas sedikit saja tentang self-care ya. Jadi self-care itu ada orang yang mengatakan bahwa ke salon self-care, makan self-care, nonton self-care gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, ya itu bisa jadi self-care, tapi self-care itu sebenarnya berlapis dan kalau saya membayangkannya seperti piramida gitu ya. Jadi ada bagian dasar dari self-care yang perlu kita penuhi seperti memang tadi kan istirahat yang cukup, kita harus kesehat, makan makanan yang sehat juga gitu kan. Terus juga mengkonsumsi itu nggak sekedar makan, tapi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu juga bagian dari self care kita, karena itu juga mempengaruhi persepsi kita, cara berpikir kita. Kalau kita sudah melakukan hal itu dan kayaknya masih kurang nih, oh ya, bisa juga kita melakukan hobi ya, hobi yang positif itu harusnya memunculkan efek yang positif juga untuk kita. Kalau saya hobinya untuk self care saya adalah olahraga, jalan pagi, dan juga hubungannya sama composting gitu ya. Kenapa composting dan bukan gardening gitu ya? Karena kalau gardening tuh seringkali saya nggak terlalu berhasil gitu ya. Tapi kalau disupport sama kompos, karena komposnya benar, jadinya itu membantu saya kegiatan tanam-tanamannya jadi benar nih. Maksudnya tanahnya jadi karena tanahnya subur, tanaman saya jadi benar, jadi tumbuh dengan baik gitu ya. Tapi yang saya sukai ternyata kegiatan compostingnya itu dengan saya melakukan kegiatan composting, saya mulai dari mengolahnya benar-benar sampah yang baru banget sampai akhirnya panen kompos gitu ya, memfilter komposnya gitu ya. Itu tuh membantu saya untuk saya akhirnya mengenali diri saya sendiri gitu. Itu cara yang saya bisa connect dengan apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan, saya bisa flashback dengan apa yang sudah saya lalui dan kenapa ya saya melakukan hal itu. Jadi saya bisa berefleksi baik pada saat saya melakukan composting ataupun pada saat saya melakukan jalan pagi ya. Tapi ketika itu tidak memenuhi, kita perlu mencari kegiatan self care yang lain ya. Yang paling mentok adalah pergi ke profesional. Artinya ketika Bapak Ibu ngerasa emang saya butuh pertolongan dibantu oleh profesional, psikolog, psikiater gitu ya atau konselor psikologis itu adalah tahapan yang juga sangat membantu ya. Jadi jangan sampai menunggu sudah parah sekali kondisinya gitu ya baru pergi ke psikolog. Tidak. Jadi kalaupun dilakukan dari awal nggak apa-apa juga kok. Karena tadi pada saat kita burn out, pada saat kita stres berat, itu tuh seperti di pikiran kita tuh berantakan banget. Ya seberantakan rambut kriwil saya inilah gitu ya kira-kira. Jadi bisa jadi kayak kita tuh nggak bisa berpikir kan gitu. Kayak tadi kan bagian otak depan kita tuh lagi shutdown, lagi offline sehingga bagian uh, otak kita dibajak tuh sama otak emosi gitu ya. Jadi pada saat kita bertemu dengan orang yang memang terlatih secara profesional untuk melakukan konseling, maka itu akan membantu kita juga jadi berpikir dengan jernih seharusnya ya. Jadi diharapkan pada saat kita memang membutuhkannya, carilah gitu ya. Carilah maka kita akan mendapatkan pertolongannya. Jangan ragu untuk melakukannya. Dan ini adalah highlights untuk hari ini pada saat kita mengenali diri kita mulai dari apa yang kita sukai
senangi kekuatan kita dan tantangan kita, maka kita juga mengetahui apa yang kita pikirkan, lakukan, dan rasakan itu apa, ya. Dan kita boleh buat target, tapi kita tuh harus tahu batasan kita juga ya. Jadi jangan sampai kita terlalu fokus sama target-target tadi kerja doang gitu ya, tapi kita nggak tahu batasan kita apa gitu ya. Kita perlu belajar juga merefleksikan dan mengekspresikan apa yang kita rasakan dan juga kepada orang lain. Terkoneksi, terhubung sama diri kita itu penting ya. Dan itu juga membantu kita bersosialisasi sebenarnya dengan orang lain. Artinya ketika kita ketemu, ngobrol, itu juga membantu kita untuk menjadi lebih terkoneksi sama diri kita. Tapi ketika kita nggak siap, itu juga kita nggak bisa lakukan sebenarnya. Makanya kenapa pada saat kita di periode burnout atau stres berat, gitu ya, stres ringan sekalipun, kita akan menarik diri dari pertemanan. Jadi itu adalah salah satu udah reminder bahwa oh ada sesuatu terjadi nih gitu ya. Jadi penting untuk membalance diri kita sendiri. Selalu self-centered untuk self-care itu tidak egois, tapi artinya kita memang mau mencukupi dan memenuhi diri kita untuk akhirnya kita bisa keluar lagi gitu, untuk kita bisa uh, get along, bersosialize gitu ya dengan orang lain ataupun dengan keluarga kita gitu, dengan pasangan kita gitu ya. Karena tadi ada banyak peran yang kita lakukan. Terima kasih Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu tercerahkan dengan informasi yang saya berikan.